warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Fibela Putri dengan NIM 2030110011. Baiklah, pada kesempatan video teori kimia ini saya akan membahas mengenai ikatan kovalen. Nah, pada ikatan kovalen ini kita akan membahas yang namanya pada bagian A, yaitu struktur Lewis. Nah, pada struktur Lewis ini yaitu ada cara-cara atau tata cara menggambar struktur Lewis. Yang pertama itu buat susunan atom, kemudian pastikan atom pusatnya terlebih dahulu. Kemudian hitung jumlah elektron valensi. Yang ketiga yaitu buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga, lengkapi atom tetangga. Yang kelima yaitu sisa elektron diletakkan di atas atom pusat. Yang keenam, jika atom pusat kurang oktet maka buat ikatan rangkap. Yang ketujuh yaitu atom pusat berada di periode ketiga boleh lebih dari oktet. Nah, kita langsung saja masuk kepada contohnya. Contohnya di sini ada namanya example, itu CCl4. Nah, pada CCl4 ini terlebih dahulu kita menentukan C. C ini yaitu elektron valensinya yaitu ada 4, sedangkan Cl yaitu 7. Karena dia Cl4, maka kita kalikan dengan kali 4 sama dengan 28. Kemudian untuk menentukan atau jumlah ini kita menentukan 4 ditambah 28 itu sama dengan akan menghasilkan 32 elektron. Nah, langkah selanjutnya buat susunan atom. Nah, lalu kita pastikan pusat atomnya. Nah, pusat atomnya di sini yang paling kecil yaitu C. Berarti C adalah pusat atom. Kemudian ada Cl4. Cl ada 4. Nah, ini adalah bentuk darinya. Selanjutnya, hitung jumlah elektron. Tadi kita telah menghitung, yaitu jumlahnya ada 32. Dari CCl4 ini ada 32 elektron. Kemudian langkah yang ketiga, buat suatu ikatan antara satu atom pusat dengan atom tetangga. Kita buat. Nah, ini adalah kemudian setelah kita buat satu ikatan antara pusat dan tetangga, kita lengkapi elektron tetangganya. Melengkapinya ada 8. Sini ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, setelah di sini telah lengkap, kemudian kita hitung apakah dia mempunyai sisa elektron. Kalau jika masih bersisa, kita letakkan di atom pusat ini. Nah, ini dari persamaan CCl4 ini telah kita hitung aturannya, konfigurasi elektronnya telah stabil atau struktur Lewisnya telah stabil. Nah, ia memiliki 32 elektron. Nah, namun juga ada bentuk dari struktur Lewis garis, yaitu dengan mempunyai dibagi 2 sehingga dia memiliki 16 Pe. Pe ini itu pasangan elektron, di mana bentuknya seperti ini. C atom pusat, Cl, 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 dan Cl. Nah, kalau berdasarkan Pe, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah 16 pasangan elektron. Kemudian, contoh yang selanjutnya yaitu ada NH3. NH3 ini pasangan N, yaitu konfigurasi elektronnya ada 5.
sedangkan H3 yaitu elektron valensinya ada 1, sehingga kita kalikan sama dengan 3. Jadi total elektron valensi dari NH3 ini adalah 8 elektron. Nah, kalau untuk kita bagi dua, sebenarnya misalkan 4 PE atau pasangan elektron. Nah, tata cara dari struktur Lewis tadi, yang pertama itu kita tentukan dahulu pastikan atom pusat di sini ada N, kemudian H-nya ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita lengkapi, buat satu ikatan antara atom pusat dengan atom angkanya. Nah, ini H telah memiliki yang namanya atom yang lengkap atau dinamakan dengan pasangan elektronnya. Kemudian kalau dengan pasangan elektronnya N, nah seperti ini. Kemudian kita masuk kepada contoh selanjutnya, yaitu ada NH4+. Nah, plus ini NH4 plus ini artinya dia melepaskan, di mana N dari elektron valensinya adalah 5, sedangkan H1 kemudian dikalikan dengan 4, sehingga elektron valensi menjadi 9. Karena dia tadi melepaskan, berarti kita kurangkan 1 elektron, sehingga menghasilkan 8 elektron. Nah, kita ikuti tata cara tadi, kita tentukan terlebih dahulu atom pusatnya. Atom pusatnya di sini ada N, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ikuti. Maka di sini kita buat kurung. Nah, karena dia melepaskan, berarti kita tambah. Nah, itulah mengenai struktur Lewis mengenai. Kemudian ketika menggunakan PE, pasangan elektronnya seperti ini, N garis H, kemudian nah selanjutnya kita masuk kepada pengertian kovalen. Ke bagian B, pengertian ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terjadi pemakaian elektron bersama akan saling menimbang dan elektron semakin bersama antara memberi ikatan dengan logam, penangkapan elektron dengan di sini ada contohnya yaitu H dan O. H ini ia nomor atomnya 1 sehingga konfigurasinya 1. Berarti ia menerima elektron. Kemudian O ini 8, maka konfigurasinya 2, 6. Artinya ia menerima 2 elektron. Kemudian kita kalikan 2 dan kalikan 1 supaya lebih stabil, sehingga struktur Lewisnya menjadi 0H2. Nah, 0 ini ia memiliki 1, kemudian nah, sehingga dia menjadi H adalah 45. Nah, sehingga menjadi dia stabil, sehingga rumusnya menjadi H2O. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ada kovalen polar dan nonpolar. Nah, pada kovalen polar artinya memiliki kutub positif dan kutub negatif. Nah, ciri-ciri dari kovalen, ciri-cirinya itu perbedaan
perbedaan keelektronegativan. Kemudian ia memiliki PeB. PeB ini itu pasangan elektron bebas. Kemudian bentuknya itu asimetris atau tidak lurus. Selanjutnya adanya hubungan dipol, adanya momen dipol tidak sama dengan nol. Kemudian juga ada yang namanya nonpolar. Nonpolar ini ia tidak memiliki kutub, kita tulis di sini, tidak memiliki kutub positif ataupun kutub negatif. Ciri-ciri dari keelektronegatifannya sama. Keelektronegatifannya sama. Kemudian tidak memiliki PeD. Kemudian tolakannya sama. Artinya bentuk dari nonpolar ini yaitu simetris. Kemudian momen dipol pada nonpolar ini sama dengan nol. Nah, itulah mengenai kovalen polar dan kovalen nonpolar. Kemudian juga ada jenis-jenis ikatan, jenis-jenis dan pembentukan ikatan kovalen tunggal. Nah, di mana satu yaitu ada ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal ini berarti dia berikatan. Misalnya H2 yaitu bentuk dari ikatannya seperti ini. Nah, berarti dia ini merupakan stabil. Kemudian ada ikatan komponen rangkap gas. Ikatan kovalen rangkap 2. Yaitu ikatan kovalen rangkap 2, di mana O sama dengan O sama dengan O. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 3. Misalnya di sini ada N, kemudian dari sini. Ini disamakan dengan ikatan kovalen rangkap 3. Kemudian kita akan membahas namanya kovalen koordinasi. Nah, ini merupakan materi selanjutnya mengenai kovalen koordinasi. Nah, kovalen koordinasi ini yaitu kovalen yang kemudian contoh dari kovalen koordinasi ini yaitu misalnya ada misalnya example C dan H, atau mungkin kita ambil saja N dan H. N ini ada konfigurasinya 7, sedangkan H 1, sehingga 2 dan 5, H adalah 1. Kemudian N menangkap 3 elektron, sedangkan 1 menangkap 1 elektron. Kemudian kita kali 1 kali 3 supaya lebih stabil. Sehingga rumus strukturnya yaitu ada N, H,
Nah, bedanya kita tambahkan dengan tanda kurung dan beri plus. Kemudian kita masuk kepada perbedaan senyawa ion dan kovalen nonpolar. Perbedaannya, selanjutnya kita masuk kepada perbedaan senyawa ion, kovalen polar dan kovalen nonpolar. Nah, perbedaannya yaitu pada titik didih. Titik didih ini pada senyawa ion yaitu titik didihnya tinggi. Sedangkan pada kovalen polar ini sedang. Sedangkan kovalen nonpolar ini rendah. Kemudian pada daya hantar listrik. Daya hantar pada senyawa ion atau S ini disebut dengan padat. Daya hantar listrik pada senyawa ion S ini itu tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian L atau liquid yaitu dapat, sedangkan pada Ag itu juga dapat. Sedangkan pada kovalen polar S-nya tidak, L-nya tidak, Ag-nya dapat. Sedangkan pada kovalen nonpolar S-nya tidak atau tidak dapat menghantarkan, L-nya juga tidak dapat menghantarkan, sedangkan Ag juga tidak. Nah, ketika kelarutan. Nah, pada senyawa kelarutan dalam air, senyawa ion yaitu pada senyawa ion berarti larut. Sedangkan pada kovalen polar yaitu juga larut, sedangkan kovalen nonpolar itu tidak larut. Nah, sedangkan pelarut nonpolar pada senyawa ion itu tidak larut, sedangkan kovalen nonpolar yaitu larut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada susunan materi selanjutnya, tata nama senyawa kovalen. Nah, pada tata senyawa kovalen ini, ia terdiri dari logam dan non-logam. Kemudian susunan tata namanya yaitu jumlah non-logam 1 ditambah nama jumlah non-logam 1, kemudian jumlah non-logam 2, kemudian nama non-logam 2, kemudian diberi akhiran ida. Biasanya kalau 1 itu disebut dengan mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hekta, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 itu disebut dengan dika. Nah, example-nya yaitu ada SO3. Kalau SO3 ini dikenal dengan balerang trioksida. Sedangkan untuk CO2 yaitu karbon monoksida. Kemudian itulah mengenai contoh dari tata nama pada senyawa karbon ini. Selanjutnya kita masuk kepada atau mengulang kembali pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu ikatan ion. Nah, ikatan ion yaitu atom yang cenderung melepaskan elektron bertemu dengan unsur yang mendorong menerima elektron yang akan membentuk ikatan ion. Jadi,
itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif atau ikatan yang terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam. Unsur yaitu ada unsur 1A, unsur 1A, 2A, dan 3A. Nah, ini merupakan unsur logam. Sedangkan unsur non-logam itu ada 5A, 6A, 7A. Non-logam. Nah, kemudian ikatan ion ini terbentuk melalui proses serah terima elektron, supaya elektron yang lebih diberikan itu suatu atomnya sama dengan suatu atom yang diterima dengan atom lain, maka koefisien reaksi harus disamakan. Nah, di sini catatannya atau poin-poinnya. Yang pertama itu jumlah elektron yang dilepaskan atau diterima harus sesuai dengan kecenderungan golongan. Sedangkan unsur logam ditulis sebagai monoatom. Kemudian unsur bukan logam yang berwujud gas ditulis dengan atom C, yaitu misalnya ada H2, O2, F2, dan Br2. Kemudian unsur karbon, baleram, fosfor, C, S, dan keempat. Nah, kemudian ada juga yang aturan untuk senyawa ion. Yang pertama, aturan senyawa ion, yaitu mengetahui ion positif dan ion negatif serta jumlah muatan masing-masing ion. Kemudian untuk unsur logam, unsur yang terbentuk pada golongan masing-masing. Ion positif atau kation itu membentuk golongan A. Aturan yang kedua yaitu penulisan ion positif ditentukan dengan unsur-unsur ion. Misalnya Li2O, bukan 2LOI. Kemudian BA2, bukan I2BA. Nah, artinya pada kemudian menulis nama ion dimulai ion positif dan ion negatif serta ditambah akhiran ida. Rumusnya misalnya ada NaCl, natrium klorida, ada Al3, itu ada aluminium ion. Kemudian MgS itu magnesium sulfurida. Kemudian kita ambil contohnya Na dan Cl. Nah, Na plus ditambah 1 elektron. Kemudian Cl2 ditambah 2 elektron, 2 Cl min. Nah, kemudian kita kalikan supaya lebih stabil, 2 1. Sehingga menjadi 2 Na ditambah 2 Na plus ditambah 2 elektron plus. Kemudian Cl2 ditambah 2 elektron diuraikan menjadi 2 Cl min. Nah, elektron habis sehingga menjadi 2 Na ditambah Cl2 diuraikan menjadi 2 Na plus ditambah 2 Cl sehingga dia menjadi NaCl. Nah, itulah mengenai video teori kita mengenai pengulangan pada ikatan ion pada video yang kemarin. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.